Imam Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan dalam kitab Sirrul Asrar bahwa yang disebut dengan akal itu adalah Nur Muhammad. Makanya orang yang sudah mendapatkan wasilah antara Nur Insan dengan Nurullahnya itu tersambung, tidak akan salah persepsi. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan nanti, pada saat itu kamu harusnya melihat, aku lebih dekat kepada kamu, tetapi kamu tidak melihatku. Orang yang tidak kenal tempat asalnya, orang yang tidak tahu jalan pulangnya, saat dia mati, dia akan dihadapkan pada. Melepaskan dendam itu adalah cara untuk mengendalikan emosi. Memaafkan bukan menyetujui, sekali lagi. Tetapi memaafkan itu adalah melepaskan ikatan kita dengan emosi negatif kita. Yuk sekarang ubah semua yang disebut penderitaan itu menjadi pengembangan diri. Alam, tahu alam? Coba, ada pohon dipangkas, gak marah tuh pohon. Besok-besok sudah tumbuh lagi pucuk baru. Mulia mana kalian dengan pohon? Ini kejadian masa lalu, ada yang mangkas kita, pohon aja udah tumbuh lagi. Ini belum move on, masih terus mengulang kejadian masa lalu. Lebih muliaan pohon. Saya pernah lihat itu anjing berantem itu, tapi setelah itu main lagi. Anjing. Ini kejadian saya lihat berantem dia, habis itu main lagi. Aduh, saya jadi malu lihat anjing. Udah ngerti sendiri ya, nggak usah dijelaskan. Jadi melepaskan dendam itu adalah tindakan pemberdayaan diri. Kalau ingin berdaya ya lepaskan. Dan yang terakhir, kenapa para nabi dan para rasul tidak jatuh ketika dihina, dihalangi, direndahkan? Kenapa? Karena mereka itu fokus pada hal penting dalam hidupnya. Dan kalau kita fokus pada hal penting dalam hidup, percaya sama saya, gak akan terganggu yang begitu. Apalagi bikin rapat membahas dia, buat apa? Rapat keluarga membahas orang yang menghina, buang-buang waktu. Ya, lebih bagus bikin mendoan tempe. Betul nggak? Iya. Ngapain rapat keluarga membahas opini pribadi orang terhadap kita? Buat apa? Apalagi sewa pengacara. Waduh, tambah lagi masalah. Betul nggak? Iya. Hanya untuk menyelesaikan perkara orang menghina kita. Ujungnya hanya kita berhasil memenjarakan orang lain, puas gitu. Kan ujungnya kalau kita menggugat orang, melaporkan orang ke polisi, ujungnya itu kan penjara kan? Apa kita puas gitu ketika orang lain di penjara? Saya mau nanya. Kan gampang, lebih bagus memaafkan. Apalagi diabaikan, gak usah dibahas. Oke, mulai sekarang. Hidup jangan dikendalikan oleh hal-hal kecil, apalagi yang tidak penting. Tapi fokus pada yang penting dan berharga. Kan daripada rapat membahas hinaan orang pada keluarga, lebih bagus bikin tempe mendoan. Si hujan gini enak ya, pakai cabai. Udah. Jadi pengen saya. Hidup ini terlalu singkat ya. Jangan biarkan diri kita peduli pada hal-hal yang tidak penting. Validasi orang lain terhadap kita gak penting amat. Tidak ada kaitan dengan kita kecuali kalau ditanggapi. Yuk sekarang fokus pada hal yang dapat kita kendalikan. Apa yang dapat dikendalikan? Diulang-ulang supaya pintar. Pikiran kita, perasaan kita, sikap kita itu milik kita. Bisa kita kendalikan. Mau mikir kayak apa, mau rasa kita kayak apa, sikap kita mau seperti apa, itu pilihan kita. Mulai sekarang lakukan rutinitas harian yang mendukung tujuan dan kebahagiaan hidup kita. Daripada mikirin hinaan orang, membahas kata-kata orang, fokus
pada rutinitas harian kita yang jelas-jelas mendukung tujuan kita dan kebahagiaan kita. Ibu, kenapa warung nggak buka? Habis dihina. Sudah dihina, warung tutup, betul nggak? Kenapa tidak fokus saja buka warung, betul nggak? Happy-happy aja, betul nggak? Iya. Dan hati-hati ketika kita sedih buka warung, like attracts like. Sedih akan menarik kesedihan baru. Ketika warung tidak ada yang datang membeli jualan kita, jangan nyalahkan juga orang. Karena kita menciptakan kesedihan baru. Dan itu menarik hal yang sama, satu frekuensi itu. Ya, habiskan energi kita hanya untuk fokus pada hal-hal yang berharga. Setuju? Oke. Nah, yang terakhir. Para nabi, para rasul sadar kalau kebahagiaan sejati bukan datang dari luar. Kebahagiaan sejati datang dari dalam. Jadi mau dihina atau disanjung, mereka sudah damai, selesai dengan dirinya sendiri. Oke? Jadi oleh karena itu, maka jangan biarkan kebahagiaan kita tercerabut oleh situasi eksternal. Lindungi diri kita dari segala gangguan eksternal. Dengan apa? Tetapkan batasan. Tetapkan batasan. Bikin batasan. Harus ada batas. Harus ada benteng yang membuat kita tidak jatuh. Kedamaian batin berasal dari fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Fokus saja pada hal-hal yang benar-benar penting dan lakukan itu, batin kita akan damai dengan sendiri. Jangan terjebak pada emosi negatif, tetapi tumbuh dalam kebijaksanaan dan pengendalian diri. Perhatikan ya, dunia ini tidak akan selalu menghadirkan segala hal yang sesuai dengan keinginan kita. Setuju? Ulangi, dunia tidak akan selalu menghadirkan segala hal yang sesuai dengan keinginan kita. Berarti kita harus siap, bukan? Harus siap. Kebebasan sejati adalah kebebasan dari segala hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yuk sekarang, bebaskan diri kita dari segala sesuatu yang jelas-jelas tidak bisa kita kendalikan. Jangan memegang itu semua, capek. Oke? Itulah kebebasan sejati, itu yang namanya kemerdekaan. Sekarang pakai ayat. Takut nggak percaya ini kajian apa nggak pakai ayat? Kita lihat Quran surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 86. Mohon maaf ya, saya bacakan bahasa Indonesianya aja ya, biar cepat. Karena kalau dibacakan bahasa Arabnya juga saya yakin kalian nggak ngerti. Tapi saya sudah cantumkan ya. Silakan baca Al-A'raf surat ke-7 ayat 86. Janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah. Ini perintah dari Allah. Dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok. Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit. Lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ini ada jalan menuju Allah. Dan Allah melarang kita berada di jalan-jalan itu hanya untuk menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Jadi maksudnya ayat ini kan pilihan. Kita mau diperankan sebagai pejalan atau kita mau memerankan diri sebagai penghalang jalan, itu pilihan ada pada diri kita. Paham ya? Tetapi semua risikonya akan kembali kepada kita. Kenapa? Ya, karena Allah mengatakan, "Wangdur kaifa kana akibatul mufsidin." Akibat itu ya akibat. Akhir dari suatu sebab namanya akibat. Perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan orang yang menghalangi jalan Allah itu, kata Allah, jumlahnya dulu sedikit. Tetapi karena mereka mau memerankan dirinya sebagai penghalang jalan, lalu di jumlahnya jadi banyak. Nih saya kasih tahu, jangan-jangan kita secara tidak sadar berkontribusi memperbanyak jumlah orang-orang yang menghalangi jalan.
untuk perjalanan para pejalan menuju Allah. Paham ya pesan dari ayat ini? Oke. Nih saya kasih tahu. Kita dihina gak apa-apa. Yang penting kita jangan jadi penghina. Ya. Kalau dihina tidak akan hancur. Tapi kalau kita menjadi penghina, jelas kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Paham ya? Apalagi kita berpersepsi pada orang lain, membuat tulisan verbal yang membahas orang lain yang jelas-jelas kita tidak kenal siapa orang itu. Itu kan berakar dari kebodohan dan ketidaktahuan kita sendiri. Jelas kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Maka Allah bilang, "Wangdur kaifa kana akibatul mufsidin." Lihat olehmu, perhatikan olehmu tentang orang-orang yang membuat kerusakan. Kesudahan dari orang-orang yang membuat kerusakan itu. Paham ya? Sekali lagi, dihina gak apa-apa? Iya gak apa-apa. Tapi menghina? Apa-apa. Apa-apa. Yang jelas tidak menjatuhkan orang lain, tetapi kita sudah menjatuhkan diri kita sendiri. Kita akan melihat akibatnya pada diri kita sendiri. Coba ya, orang-orang yang suka tidak nyaman kepada orang lain yang berbeda dengan dirinya. Kerjanya itu selalu protes, mengkritik, kelihatan sepertinya buat orang lain. Padahal dia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Catat itu ya. Oke. Yang kedua. Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabgunaha iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Ini surat Hud, surat ke-11 ayat 19. Orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki jalan itu bengkok, mereka itulah orang-orang yang tertutup tentang akhirat. Lihat saya semuanya. Apa sih akhirat? Akhirat itu akibat. Akhirat itu akibat. Terminal terakhir. Setiap ada sebab pasti akan berbuntut akhirat. Nah, orang-orang yang tidak mau kesudahan sesudahnya itu adalah buruk, pasti dia akan sadar tidak mungkin menciptakan sebab buruk. Paham maksud saya? Kan akhirat itu hakikatnya adalah akhir. Akhirat itu hakikatnya adalah akibat. Dan setiap sebab pasti akan menimbulkan akibat. Jadi kalau kita ingin di akhirnya kita bahagia, kan gak mungkin sebabnya ketidakbahagiaan. Paham ya? Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhir itu lebih bagus daripada awal. Kalau kita ingin panennya bagus di akhir, panennya kebaikan di akhir, maka di awal kita harus menciptakan kebaikan itu. Karena tidak mungkin kita nanam keburukan tiba-tiba kita bisa panen kebaikan. Jadi walal akhiratu khairun laka minal ula itu artinya supaya kita selalu berbuat baik. Itu perintahnya. Supaya kita terus-menerus menciptakan sebab baik. Karena di setiap sebab akan ada akibat yang menyertainya. Paham ya? Percaya nggak akhirat itu ada? Ya percaya, udah pengalaman. Betul nggak? Kan hukum sebab akibat itu sudah berjalan dari sekarang. Setiap menciptakan sebab begini akibatnya sudah kita rasakan. Cuma kita nggak belajar-belajar, itu aja. Percaya sama akhirat? Saya percaya banget sama akhirat. Makanya saya tidak mau menerima akibat yang buruk. Makanya saya menciptakan sebab yang baik. Nah, dalam konteks ini betul bahwa penghalang jalan adalah jalan, tapi kalian bisa milih mau jadi pejalan atau mau jadi penghalang jalan. Pilih. Mau jadi pejalan kan? Iya.
Nah, seorang pejalan ketika melihat penghalang jalan, itu juga jalan. Keren kan? Pilihan ada pada dirimu. Yuk sekarang putuskan. Ya. Jadi setelah dapat kajian ini, hari ini dari saya, terang benderang. Oh ternyata pasangan kita yang suka marah-marah, yang tidak sabar, yang dikit-dikit marah, ternyata ini jalan saya. Keren gak? Keren. Jadi kalau sudah begini, yang kita tidak sukai aja sudah kita terima dengan utuh, berarti yang kita sukai gak usah dibicarakan lagi. Itu mah pasti. Makanya hidup itu adalah belajar menerima yang tidak kita sukai dan belajar melepas yang kita sukai. Karena menerima yang kita sukai gak perlu belajar. Paham ya? Paham ya? Melepas yang tidak disukai gak perlu belajar. Udah biasa kalian. Ulangi. Menerima yang disukai gak perlu belajar. Dari kecil kan sudah diajarin. Betul? Melepas yang tidak disukai juga gak usah belajar. Udah pada pinter-pinter. Nah sekarang belajarnya diganti. Belajar melepas yang disukai. Belajar menerima yang tidak disukai. Baru itu namanya belajar. Kerasa gak? Nah udah kalau kerasa. Jadi kata-kata di Quran surat Hud surat 11 ayat 19 itu ada kata-kata wahum bil akhirati hum kafirun, dan mereka itu adalah orang-orang yang tertutup tentang akhirat. Awas, maknanya apa? Tertutup terhadap akhirat itu artinya adalah dia itu sama sekali tidak pernah menafakuri akibat dari sebab yang dia buat. Itu tertutup terhadap akhirat, itu hakikatnya begitu. Orang yang terbuka terhadap akhirat mikir. Contoh, mau korupsi, mikir. Ya, gitu. Mau nyakitin orang, mikir. Itu namanya orang terbuka terhadap akhirat. Yang tertutup terhadap akhirat mah apa aja dia lakukan. Menghina orang, jalan. Menghujat orang, jalan. Apalagi menghujat orang sekarang ini di dunia publik, di media sosial. Ada undang-undangnya namanya ITE. Hati-hati. Jari-jarimu adalah harimaumu. Kalau dulu mulutmu adalah harimaumu, sekarang jari-jari tanganmu adalah harimaumu. Itu yang akan menerkam dirimu. Paham sampai sini? Jadi ayat ini mengatakan kepada kita wahum bil akhirati hum kafirun. Jangan sampai kita tertutup terhadap akhirat. Artinya apa? Jangan menciptakan sebab buruk. Karena pasti akibatnya akan buruk. Kalau ingin akhiratnya surga, akhiratnya baik, akhiratnya damai, akhiratnya bahagia, maka mulai sekarang ciptakan sebab yang bisa menimbulkan akibat itu. Udah, kalau dihina orang kan sudah tahu ilmunya sekarang, ya. Jangan membuat konflik baru. Ya kan? Abaikan kalau itu menjatuhkan. Dengarkan kalau itu adalah kebenaran. Siapa tahu di balik hinaan itu ada yang cocok kata-katanya buat kamu. Buat kamu ya, bukan buat saya. Oke, baik ya. Yang terakhir, ini surat Hud, surat ke-11 ayat 18.
Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah? Orang yang membuat dusta terhadap Allah itu orang yang ngaku menyembah Allah, padahal cuma menyembah pikiran dan perasaannya sendiri. Itu dusta tuh. Bicaranya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tapi belum pernah menyaksikan. Dusta itu. Ya, ayo segera akhiri tuh dusta. Nah, mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka. Lihat ya. Ini ada dua kata di sini. Waman adlamu mimaniftaro 'ala Allah. Jadi kata yang pertama yang dipakai adalah Allah. Tapi kata yang kedua yang dipakai adalah Rabb, Tuhan. Beda. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka. Hebat ya ayatnya. Yang membuat dusta terhadap Allah itu berarti mereka yang tidak tahu dan kenal kepada Allah. Berarti yang dia kenali dan tahu yang selain Allah. Dan itu jadi Tuhan mereka. Dan pasti mereka akan dihadapkan bukan pada Allah. Dihadapkan pada yang mereka pertuhankan. Ih, keren Quran itu. Logik sekali Quran. Makanya kalau belajar Quran harus pakai akal. Di samping mengalami pengalaman spiritualnya. Bukan pakai pikiran ya, pakai akal. Makanya dalam kitab Syirur Asrar dikatakan akal itu adalah nur Muhammad. Nur insan ini akan paham tentang nurullah kalau sudah ketemu wasilahnya Nur Muhammad. Makanya Imam Syekh Abdul Qadir Zailani mengatakan dalam kitab Syirur Asrar bahwa yang disebut dengan akal itu adalah Nur Muhammad. Makanya orang yang sudah mendapatkan wasilah antara nur insan dengan nurullahnya itu tersambung, tidak akan salah persepsi. Akalnya hidup. Dan akal bukan pikiran. Agak dalam dikit ya. Walaupun ini masih sangat permukaan yang saya sampaikan ini. Sangat permukaan. Kulit banget ini. Ya. Jadi siapa yang membuat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan pada Tuhan mereka. Jadi ketika dia mati, gak mungkin kembali ke Allah. Walaupun sekampung bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di Quran dikatakan, falaula iza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tangdurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan nanti, pada saat itu kamu harusnya melihat aku lebih dekat kepada kamu, tetapi kamu tidak melihatku. Orang yang tidak kenal tempat asalnya, orang yang tidak tahu jalan pulangnya, saat dia mati, dia akan dihadapkan pada Tuhan-Tuhan yang mereka pertuhankan selama ini. Hadir semua yang dipertuhankan itu. Ada yang menuhankan uang, menuhankan jabatan, menuhankan status sosial, menuhankan harga dirinya. Hadir semuanya. Hebat ayat ini ya. Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan pada Tuhan mereka. Dan Tuhan mereka ini adalah yang selain Allah. Karena orang yang sudah tahu Allah tidak mungkin lagi menuhankan yang selain itu. Makanya sudah diikat dengan kalimat La ilaha illallah. Yang mana yang bukan dia? Semuanya dia. Yang zahir dia, yang batin pun dia.
Maka kemanapun dia memalingkan wajah, dia tidak melihat yang lain kecuali melihat wajahnya. Orang yang sudah seperti ini, melihat orang yang memuji, menyanjung, sama seperti melihat orang yang menghina dan mencela. Bagi dia, dua-duanya adalah jalan. Keren gak kalau udah begitu? Udah damai aja, damai di langit, damai di bumi. Nah, bukan sekedar dihadapkan pada Tuhan mereka itu, tetapi mereka juga akan dihadapkan para saksi. Orang yang menuhankan harta, hartanya jadi saksi. Orang yang menuhankan jabatan, jabatannya jadi saksi. Orang yang menuhankan uang, uangnya jadi saksi. Akan ditemani oleh saksi-saksi itu. Dan mereka akan dihadapkan ke situ. Lalu berkata, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka. Ingatlah kutukan Allah atas orang-orang yang zalim. Hati-hati memahami Quran. Walaupun kata-katanya ala laknatullahi ala dzalimin, bukan Allah yang mengutuk kamu. Kamu akan dikutuk oleh pilihanmu sendiri. Memilih Allah, kamu akan damai bersama Allah. Memilih yang selain Allah, maka itu juga yang akan dihadapkan kepadamu. Jadi mulai sekarang, setelah kajian ini selesai, ingat ya, saya ini adalah seorang ahli pendidikan. Kalau saya mengajar, pasti menggunakan tujuan. Jadi ngajar itu saya tidak sembarang datang ke sini kemudian bicara kemana-mana, enggak. Ada kompetensi yang sedang saya bangun. Makanya ini pelajarannya pelajaran berbasis kompetensi. Ada yang sedang bangun nih oleh saya, sedang dibangun nih kompetensi. Apa kompetensi yang sedang bangun di sini? Sekarang keluar dari ruangan ini, kita tidak menolak lagi yang menyanjung, yang menghina. Dua-duanya adalah jalan bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.